Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Program Studi Sistem Informasi BINUS Online. Melalui video-based learning ini, kami akan membawakan salah satu topik yang cukup menarik, yaitu Business Analytics dengan tema Transforming Data into Better Business Decision. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulina dengan NIM 2602171741. Perkenalkan, nama saya Ilyas Mubarok dengan NIM 260 Melalui pembelajaran pada materi ini, diharapkan kami semua mampu memahami mengapa bisnis analitik menjadi penting bagi organisasi, pengertian dari bisnis analitik, mengenal jenis-jenis bisnis analitik, memahami proses implementasinya, hingga mengetahui manfaat, tantangan, serta contoh penerapan dalam dunia nyata. Kami berharap setelah sesi ini teman-teman tidak hanya dapat memahami teorinya saja, tapi juga dapat menerapkan konsep bisnis analitik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja. Sebelum membahas definisinya, mari kita mulai dari sebuah kondisi yang sering terjadi terlebih dahulu. Setiap hari, organisasi menghasilkan data dari berbagai sumber, misalkan seperti data transaksi pelanggan, laporan penjualan, database operasional, media sosial, hingga aktivitas pengguna. Namun, jika semua data tersebut hanya disimpan tanpa dianalisis, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar, organisasi akan tetap mengambil keputusan berdasarkan asumsi saja. Akibatnya, peluang bisnis bisa terlewat, kesulitan kesalahan ditemukan, dan keputusan yang diambil menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian. Faktanya, hanya sekitar 26,5% perusahaan yang berhasil membangun budaya kerja berbasis data. Artinya, sebagian besar organisasi masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan data secara optimal. Di sisi lain, organisasi yang telah menerapkan pengambilan keputusan berbasis data memiliki peluang sekitar 3 kali lebih besar untuk meningkatkan kualitas keputusan bisnis. Jika dua perusahaan memiliki jumlah data yang sama, mengapa hasilnya bisa berbeda? Perbedaan antara kedua perusahaan bukan terletak pada jumlah data yang dimiliki, melainkan pada kemampuan mereka mengubah data menjadi insight, kemudian menggunakan insight tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah memahami kondisi sebelumnya, mungkin teman-teman sudah mulai memahami apa itu bisnis analitik. Secara sederhana, bisnis analitik merupakan proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data agar menghasilkan informasi yang bermanfaat serta mendukung organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuan utama dari bisnis analitik ada 3. Yang pertama, mengubah data menjadi informasi yang bernilai. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi serta kinerja organisasi. Bisnis analitik terdiri dari 4 jenis data utama. Yang pertama, deskriptif analitik. Berupa analisis data histori untuk merangkum kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Tipe ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang telah terjadi. Kemudian yang kedua ada diagnostik analytics, berupa analisis data untuk mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan bisnis. Tipe ini biasanya digunakan untuk menjawab mengapa hal tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga ada predictive analytics, yang dimana menggunakan data histori, metode statistik, ataupun machine learning untuk memprediksi kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Dan yang terakhir ada prescriptive analytics, yaitu memberikan rekomendasi mengenai tindakan terbaik yang sebaiknya dilakukan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana proses dari bisnis analitik. Yang pertama, data collection, yaitu data
yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database, aplikasi, sensor, media sosial, dan sebagainya. Lalu ada data cleaning, yaitu membersihkan data yang tidak konsisten. Tahapan ini sangat penting karena kualitas analisis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Lalu data analisis, yaitu menganalisis data menggunakan metode statistik maupun machine learning untuk menemukan pola dan insight-nya. Lalu data visualization, hasil analisis tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik ataupun dashboard agar mudah dipahami. Lalu decision making, yaitu menggunakan insight tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan bagi organisasi. Dalam prosesnya, Business Analytics tentu saja memerlukan berbagai tools pendukung. Yang pertama ini ada Microsoft Excel yang banyak digunakan oleh organisasi untuk menganalisis data-data sederhana. Lalu SQL digunakan untuk pengolahan data dalam database. Lalu terdapat juga Power BI dan Tableau yang banyak digunakan untuk membuat dashboard interaktif dan visualisasi data. Lalu ada juga Python. Python ini salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer untuk analisis data dan machine learning. Pemilihan tools tersebut bergantung pada kebutuhan organisasi, jumlah data, dan tujuan analisis yang ingin dicapai dari perusahaan. Salah satu alasan Business Analytics menjadi penting karena penerapannya yang sangat luas. Yang pertama ini contohnya ada di bidang retail. Business Analytics digunakan untuk memprediksi permintaan produk dan mengoptimalkan persediaan. Lalu di bidang perbankan digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan serta membantu proses dari credit score. Lalu dalam bidang kesehatan digunakan untuk menganalisis kondisi pasien, memprediksi penyakit, dan membantu perencanaan sumber daya rumah sakit. Sementara itu, dalam pengembangan aplikasi, Business Analytics digunakan untuk menganalisis hasil pengujian aplikasi, memprediksi kemungkinan munculnya bug, menentukan prioritas perbaikan, serta mengurangi aktivitas reward. Contoh yang terakhir ini sangat relevan karena beberapa perusahaan penyedia aplikasi sebagian besar belum mengimplementasikan Business Analytics ini, sehingga data hasil pengujian mereka yang sebelumnya hanya menjadi dokumentasi saja dapat diubah menjadi insight yang lebih membantu untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Dalam penerapannya, Business Analytics memberikan banyak manfaat bagi organisasi, yaitu organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi operasional, memahami perilaku pelanggan, memprediksi tren bisnis, dan mengurangi berbagai risiko. Namun di balik manfaat tersebut terdapat beberapa sejumlah tantangan, di antaranya kualitas data yang kurang baik, kesulitan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, masalah keamanan dan privasi data, keterbatasan tenaga ahli, serta biaya implementasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, keberhasilan Business Analytics ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi saja, tetapi juga oleh kualitas data, proses bisnis, dan kesiapan dari sumber daya manusianya itu sendiri. Lalu untuk kesimpulannya, sebagai penutup, seperti kutipan pada slide ini, yaitu data alone has no value. Value is created when data is transformed into insight that drive better business decision. Kutipan tersebut menggambarkan inti dari Business Analytics, yaitu data diolah menjadi insight, insight digunakan untuk mengambil keputusan, dan keputusan yang tepat akan menciptakan nilai bagi organisasi. Oleh karena itu, Business Analytics bukan hanya tentang teknologi ataupun dashboard, tetapi tentang bagaimana organisasi menggunakan data-data untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Berikut ini adalah sumber referensi yang kami gunakan untuk dalam materi ini. Oke, demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami berharap materi ini dapat memberikan manfaat baik untuk kedepannya. Terima kasih.